Oke, hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks ya. Dan beberapa pokok bacaan yang akan dibahas dalam bab ini meliputi yang pertama ada pengertian dari reaksi redoks, yang kedua adalah pengertian dari Bilox, dan yang ketiga adalah aturan Bilox. Ya, langsung saja kita mulai dari yang pertama, pengertian dari reaksi redoks ya. Nah, apa itu redoks? Nah, redoks sendiri itu merupakan gabungan dari dua jenis reaksi yang berbeda ya, yaitu reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, untuk pengertian dari reaksi reduksi itu dapat kita tinjau dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu jika kita lihat dari jumlah oksigen yang terlibat dalam suatu reaksi, maka reaksi reduksi dapat kita definisikan sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan oksigen. Ya, jadi kalau kita punya suatu molekul dengan jumlah oksigen tertentu, ya, dan setelah reaksi berjalan, ya jumlah oksigen yang terikat pada molekul tersebut berkurang, maka dapat kita katakan bahwa molekul tersebut mengalami reaksi reduksi. Oke. Nah, selanjutnya reaksi reduksi, jika kita tinjau dari jumlah hidrogen yang terlibat ya dalam reaksi tersebut, maka reaksi reduksi dapat kita definisikan sebagai reaksi yang melibatkan penangkapan hidrogen. Contohnya di sini Cl2 ditambah H2 direaksikan dengan H2 menghasilkan 2 HCl. Dari Cl2 menjadi HCl, ada hidrogen di situ ya, ketambahan atom hidrogen, maka dapat kita katakan bahwa reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Oke. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya, reaksi reduksi dapat ditinjau dari jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Ya, sehingga reaksi reduksi dapat kita definisikan sebagai reaksi yang melibatkan penangkapan elektron. Contohnya, di sini adalah Na+ tambah elektron menghasilkan Na. Reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengertian dari reaksi oksidasi sebenarnya itu kebalikan dari reaksi reduksi ya. Jadi reaksi oksidasi pertama dapat kita definisikan sebagai reaksi yang melibatkan pengikatan oksigen. Jadi kalau kita punya suatu molekul yang dengan jumlah oksigen tertentu di dalamnya dan sesudah reaksi berlangsung ya, molekul tersebut mengikat jumlah oksigen yang lebih banyak, maka dapat kita katakan bahwa molekul tersebut mengalami reaksi oksidasi. Oke. Nah, selanjutnya, jika kita tinjau dari jumlah hidrogen yang terlibat dalam reaksi tersebut, maka reaksi oksidasi dapat kita definisikan sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan hidrogen. Contoh reaksinya di sini 2HCl menjadi H2 dan juga Cl2. Dari 2HCl menjadi Cl2. Ya, hidrogennya berkurang sehingga reaksi tersebut dapat kita definisikan sebagai reaksi oksidasi. Oke, jika kita tinjau dari jumlah elektron yang terlibat di dalamnya, reaksi oksidasi dapat didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan elektron. Ya, contohnya di sini 2Br- ya, diuraikan menjadi Br2 dan juga 2 elektron. Ada elektron yang dilepaskan di dalamnya, maka reaksi ini dapat kita definisikan sebagai reaksi oksidasi. Nah, dalam bab ini kita akan fokus salah satu dari pengertian reaksi redoks saja ya, yaitu pengertian ketiga. Ya, nah reaksi yang melibatkan elektron ya dalam reaksinya, jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap dalam suatu reaksi tersebut, inilah yang disebut dengan Bilox atau singkatan dari bilangan oksidasi. Nah, apa itu pengertian dari bilangan oksidasi? Ya, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam suatu senyawa? Ya, itu akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa.